Kabut tipis menyelimuti halaman SMA Nusantara pagi itu ketika Fanny melangkah masuk ke kelas 12B. Hari itu adalah hari yang ditunggu semua siswa, hari foto kelas terakhir sebelum kelulusan. Semua murid sudah berkumpul, Fanny, Rani, Dimas, Bayu, Siska, Arga, Lala, dan Tio. Mereka bercanda, merapikan seragam, dan saling mengejek posisi berdiri agar terlihat bagus di kamera. Bagi mereka, foto itu hanyalah kenangan biasa yang nanti akan disimpan di album sekolah. Setelah foto selesai, wali kelas mereka, Bu Ratna, mengajak beberapa siswa membantu merapikan lemari arsip di ruang guru. Di sana tersimpan ratusan foto kelas dari tahun-tahun sebelumnya. Debu tipis menempel di bingkai-bingkai tua yang sudah mulai kusam. Fanny yang penasaran mulai membuka satu persatu foto kelas lama itu. Awalnya semuanya terlihat biasa, siswa berdiri rapi, tersenyum ke arah kamera. Tapi saat Fanny memperhatikan lebih lama, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Di salah satu foto lama, ada seorang gadis berambut panjang dengan wajah pucat berdiri di pojok belakang. Anehnya, tak ada yang mengenalnya. Ini siapa? Tanya Fanny sambil menunjuk foto itu. Rani, Bayu, dan Dimas ikut mendekat. Mereka mengerutkan dahi. Nama gadis itu tidak ada di daftar siswa yang tertulis di bawah foto. Kayaknya bukan dari kelas ini deh, kata Bayu pelan. Fanny lalu mengambil foto kelas dari tahun yang berbeda. Saat mereka melihatnya bersama-sama, jantung mereka langsung berdegup lebih cepat. Gadis yang sama muncul lagi di foto itu. Padahal itu foto dari tahun yang berbeda. Rasa penasaran berubah menjadi kegelisahan ketika mereka menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan. Di setiap foto kelas lama, selalu ada satu wajah perempuan yang sama berdiri di antara para siswa. Dan yang paling aneh, tak seorang pun di sekolah itu pernah mengenalnya. Mereka belum tahu saat itu, bahwa sejak hari mereka menemukan foto-foto tersebut, sesuatu mulai memperhatikan mereka dari balik kamera. Rasa penasaran membuat Fanny dan teman-temannya terus membuka bingkai foto yang tersusun di lemari arsip itu. Satu persatu mereka keluarkan, meniup debu yang menempel di kaca bingkai. Ruangan guru yang awalnya terasa biasa saja perlahan berubah sunyi. Hanya terdengar suara kipas tua berdecit di langit-langit. Fanny membuka foto kelas dari 10 tahun lalu. Di sana, puluhan siswa berdiri rapi dengan senyum lebar. Lalu Fanny membeku. Dia lagi, bisiknya. Di pojok belakang foto itu, perempuan yang sama kembali muncul. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Kulitnya pucat. Dan matanya terlihat seperti menatap langsung ke kamera. Coba lihat yang lain, kata Dimas dengan suara pelan. Arga mengambil foto lain dari tumpukan berbeda. Tahun berbeda, seragam berbeda, bahkan latar kelasnya pun berbeda. Tapi saat mereka menatapnya bersama-sama, perempuan itu ada lagi. Posisinya selalu di belakang, kadang di pojok kiri, kadang di pojok kanan. Tapi wajahnya selalu sama. Ini gak mungkin, gumam Siska. Kalau dia murid, harusnya ada namanya di daftar. Fanny langsung melihat bagian bawah bingkai foto. Semua nama siswa tercetak rapi. Namun nama perempuan itu tidak pernah ada. Rani mulai merasa tidak nyaman. Ia merapatkan tangannya ke lengan Fanny. Kayaknya kita gak usah lihat lagi deh. Tiba-tiba Bayu berkata pelan. Suaranya hampir berbisik. Kalian sadar gak? Semua menoleh ke arahnya. Bayu menunjuk foto kelas mereka yang baru saja diambil pagi tadi yang masih tergeletak di meja arsip. Hasil cetakan percobaan dari kamera sekolah. Di foto kita, perlahan mereka mendekat. Jantung Fanny berdegup keras ketika melihatnya. Di belakang barisan siswa, perempuan itu berdiri lagi. Padahal saat foto diambil tadi, tidak ada siapapun di belakang mereka. Ruangan itu mendadak terasa jauh lebih dingin. Ini pasti editan, kata Tio mencoba menenangkan diri, meski suaranya gemetar. Tapi Bu Ratna belum sempat mengedit apapun. Itu hanya cetakan langsung dari kamera. Saat itulah Siska tiba-tiba menunjuk foto dengan tangan gemetar. Lihat, matanya. Semua menatap lebih dekat. Mata perempuan di foto itu terlihat tidak menatap kamera lagi. Matanya mengarah ke Fanny. Seolah ia tahu siapa yang pertama kali menemukan rahasia itu. Tiba-tiba, brak, pintu ruang guru menutup sendiri dengan keras. Lampu di atas mereka berkedip-kedip.
Dan dari arah lorong sekolah yang kosong, terdengar suara langkah pelan. Tap, tap, tap. Seperti seseorang yang berjalan perlahan menuju ruangan mereka. Rani langsung berbisik panik. Sekolah kan udah sepi. Siapa yang masih di sini? Tak ada yang menjawab. Karena pada saat itu, Fanny baru saja menyadari sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Di dalam foto yang mereka pegang, perempuan itu tidak berdiri diam lagi. Posisinya sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Fanny menatap foto itu tanpa berkedip. Dadanya terasa sesak ketika ia sadar posisi perempuan itu memang berubah. Tadi ia berdiri jauh di barisan paling belakang. Sekarang, ia berdiri satu langkah lebih maju. Ini gak mungkin, kata Dimas pelan. Rani langsung mengambil foto itu dari tangan Fanny dan menaruhnya di meja. Udah, jangan dilihatin lagi. Merinding aku. Tapi Bayu masih menatap foto itu dengan wajah pucat. Fanny, katanya lirih. Apa? Tanya Fanny. Bayu menunjuk bagian pojok foto dengan tangan gemetar. Dia senyum. Semua langsung menoleh lagi. Perempuan di foto itu sekarang terlihat tersenyum tipis. Senyum yang aneh, terlalu kaku, dan terasa dingin. Padahal sebelumnya wajahnya datar tanpa ekspresi. Siska langsung mundur satu langkah. Kenapa fotonya berubah sih? Belum sempat ada yang menjawab. KREEETTT. Terdengar suara seperti sesuatu tergeser dari dalam lemari arsip. Semua langsung menoleh. Lemari kayu tua itu perlahan terbuka sedikit. Padahal tidak ada siapapun yang menyentuhnya. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Arga mencoba memberanikan diri. Mungkin tikus. Ia berjalan mendekati lemari itu. Langkahnya pelan, sangat pelan. Saat tangannya hampir menyentuh pintu lemari. Brak, pintu lemari tiba-tiba terbuka sendiri. Semua foto bingkai di dalamnya jatuh berserakan ke lantai. Teriak Lala kaget. Foto-foto itu pecah dan tersebar di lantai. Fanny menunduk melihat salah satu foto yang jatuh. Dan jantungnya langsung seperti berhenti. Perempuan itu ada di foto itu lagi. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak berdiri bersama para siswa. Ia berdiri sangat dekat dengan kamera. Seolah foto itu diambil tepat di depan wajahnya. Matanya gelap, mulutnya terbuka sedikit seperti sedang berbisik. Fanny langsung menjatuhkan bingkai itu. Kenapa dia ada di semua foto? Bisiknya. Tiba-tiba, lampu ruangan mati. Gelap. Semua langsung panik. HP. Nyalain HP. Teriak Dimas. Beberapa detik kemudian cahaya dari layar ponsel menyala di ruangan itu. Cahaya kecil itu menyapu lantai yang penuh foto. Dan saat cahaya ponsel Fanny mengenai salah satu bingkai, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di dalam foto kelas mereka, perempuan itu tidak lagi berada di belakang. Sekarang, ia berdiri tepat di tengah mereka. Dan yang lebih mengerikan, semua siswa di foto tidak lagi tersenyum. Wajah mereka terlihat pucat. Seolah ketakutan, seolah mereka semua sedang melihat sesuatu di belakang kamera. Perlahan, Fanny mengangkat ponselnya, menyinari ruangan di belakang mereka. Dan pada saat itulah, semua dari mereka menyadari satu hal yang membuat darah mereka terasa dingin. Di lantai ruang guru yang gelap itu, muncul satu bayangan perempuan berambut panjang. Padahal, tidak ada siapapun yang berdiri di sana. Tak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Cahaya dari ponsel Fanny masih gemetar menyinari lantai. Tepat di tempat bayangan perempuan itu terlihat. Bayangan itu tinggi. Rambutnya panjang menjuntai. Dan perlahan, bayangan itu bergerak. Padahal tidak ada tubuh yang menimbulkan bayangan tersebut. Fanny, kita keluar dari sini sekarang. Bisik Rani dengan suara hampir menangis. Dimas segera membuka pintu ruang guru yang tadi tertutup keras. Untungnya pintu itu tidak terkunci. Mereka semua berlari keluar menuju lorong sekolah yang sudah sepi. Langkah kaki mereka menggema di koridor panjang. Bercampur napas yang tersengal-sengal karena ketakutan. Malam itu mereka pulang dengan pikiran kacau. Tak satu pun dari mereka berani membicarakan apa yang terjadi di ruang guru. Fanny mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya kebetulan aneh. Mungkin ilusi. Mungkin pikirannya saja yang terlalu lelah. Namun teror itu tidak berhenti di sekolah. Malamnya, ketika Fanny sedang duduk di kamar sambil menatap ponselnya, sebuah pesan masuk di grup chat kelas mereka. Bayu mengirim foto. Foto itu adalah foto kelas mereka yang diambil pagi tadi.
Fanny langsung merasakan dadanya sesak saat melihat gambar itu. Perempuan berambut panjang itu masih ada di sana, berdiri di tengah-tengah mereka. Gue gak edit apa-apa, tulis Bayu di grup. Ini fotonya berubah lagi. Satu persatu teman-temannya mulai panik di chat. Rani, tadi dia dibelakangkan. Dimas, kenapa sekarang makin dekat? Siska, ini serius gak lucu. Fanny memperbesar foto itu, lalu tangannya langsung dingin. Perempuan itu sekarang tersenyum lebih lebar. Dan matanya, tidak lagi melihat kamera. Matanya seperti menatap keluar dari foto. Menatap mereka. Sejak malam itu, kejadian aneh mulai menimpa mereka. Rani sering mendengar suara langkah kaki di depan kamar setiap jam 3 pagi. Dimas pernah melihat bayangan perempuan berdiri di ujung lorong rumahnya. Tapi saat lampu dinyalakan, tidak ada siapapun. Bayu bahkan bersumpah suatu malam ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di depan rumahnya, hanya menatap ke arah jendela kamarnya. Namun yang paling parah adalah yang dialami Fanny. Suatu malam, ketika ia sedang belajar sendirian, ponselnya tiba-tiba menyala sendiri. Di layar muncul foto kelas mereka lagi. Tapi kali ini berbeda. Semua wajah teman-temannya terlihat pucat dan ketakutan. Dan perempuan itu berdiri tepat di samping Fanny. Perlahan Fanny menoleh ke samping. Di kamar itu hanya ada dirinya sendiri. Namun saat ia kembali melihat layar ponselnya, perempuan di foto itu mengangkat tangannya, seolah sedang melambai ke arah Fanny. Sejak hari itu, Fanny dan teman-temannya menyadari sesuatu yang mengerikan. Perempuan dalam foto itu bukan hanya bagian dari gambar. Ia seperti mencari sesuatu. Setiap foto yang berubah, posisinya selalu semakin dekat dengan mereka. Dan yang paling menakutkan, di cetakan foto kelas terbaru yang dipajang di mading sekolah, para siswa akhirnya menyadari sesuatu yang membuat seluruh sekolah gempar. Di foto itu bukan hanya ada satu perempuan asing lagi. Sekarang, ada dua. Perempuan berambut panjang itu masih berdiri di sana. Dan di sampingnya, terlihat satu wajah baru yang pucat. Wajah itu sangat mirip dengan salah satu siswa kelas 12B. Namun sejak 3 hari lalu, siswa itu tidak pernah masuk sekolah lagi. Dan namanya tiba-tiba hilang dari daftar siswa sekolah.